Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati, melindungi, membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Surat Yusuf. Dan minggu lepas kita telah bicara banyak tentang ayat yang ke-20. Walaupun dalam ayat 20 ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tafsir, paling tidak bermula ayat yang ke-19 tentang siapa yang merahsiakan Yusuf sebagai barang dagangan sehingga boleh mereka menjual belikannya. Pendapat yang popular yang pertama sekali menjual Yusuf adalah adik-beradik Yusuf sendiri kepada kafilah niaga yang lalu di tempat di mana Yusuf dicampakkan. Karena ikut pendapat yang pertama ini, setelah mereka mencampakkan Yusuf dalam perigi atau lubang buta, mereka tidak terus balik, tapi mereka berada di tempat itu untuk memerhatikan apa yang berlaku pada diri Yusuf. Ada yang kata hingga 3 hari diperhatikan Yusuf dalam perigi apa yang dibuat. Hinggalah akhirnya ditemui oleh seorang
kafilah niaga, dan saat itulah adik-beradik Yusuf yang ada di situ mendekatinya dan mendakwa bahwa Yusuf adalah hamba sahaya mereka yang melarikan diri, yang tidak patuh melarikan diri, yang selalu dicari dan dicari tapi tak jumpa. Lalu mereka menjualnya dengan harga yang murah kepada peniaga tadi, karena mereka termasuk orang yang tidak memerlukan Yusuf. Bahkan mereka menginginkan Yusuf tidak lagi hidup bersama mereka. Situ disebut minaz zahidin. Pendapat yang kedua bahwa walaupun pada mulanya kafilah niaga itu gembira menemukan Yusuf, sehingga kata ya bushra hada gulam, itu ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Tapi mereka kemudian berpikir, alangkah baiknya kalau budak anak muda yang aku temukan ini, aku akan jadikan barang perniagaan yang boleh kami jual belikan. Itu plan kedua. Sehingga sampailah mereka pergi ke Mesir itu. Wallah alam. Ini pendapat kaitan sejarah dan masing-masing tidak mempunyai dalil yang kuat, yang qat'i, tapi berdasarkan maklumat atau pemahaman mereka terhadap ayat tersebut. Dan itu biasa berlaku antara perbedaan pendapat itu di kalangan fasir. Baik, sekarang kita akan teruskan kajian kita mula ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mari kita perhatikan apa yang Allah nak sampaikan dalam rangkaian sejarah kehidupan Yusuf dalam ayat ke-21 ini. Waqala, dan telah berkata alladzi, oleh orang yang ishtarahu, telah membeli Yusuf. Orang yang membeli Yusuf berkata, orang ini min Misra, dari negeri Mesir. Mana kafilah tadi sudah sampai di negeri Mesir. Kata si pembeli Yusuf, setelah Yusuf dibeli olehnya, ia berpesan kepada istrinya, limro'atihi, pada istrinya, akrimi matwah, muliakanlah atau berikanlah kedudukan yang terhormat, yang layak, yang patut, layanan yang baik kepada budak ini. Budak yang baru kita beri ini, wahai istriku, layan baik-baik ya. Beri kedudukan yang terhormat. Jangan bebankan, jangan susah-susahkan. Alasan suaminya yang membeli, asa ayyan fa'ana. Ya, kita berharap
Mudah-mudahanlah dia yang baru budak kita beri ini akan bermanfaat bagi kita. Memberi manfaat bagi kita. Atau lebih baik, au natakhidahu walada. Kita jadikan sahaja dia sebagai anak. Jadi anak angkat. Kalau tadi, tetap kita jadikan, kita anggap sebagai hamba abdi, tapi muliakan kedudukannya. Berikan dia makom tempat yang elok. Jangan susah-susah. Nah ini lebih. Kita merdekakan saja, kita jadikan anak angkat. Karena waktu itu, si pembeli Mesir yang di Mesir ini memang tak punya angkat, tak punya anak. Wa kadzalika, dan demikianlah Allah berfirman, makanna, kami telah beri kedudukan yang kuat, yang mantap, yang kukuh li Yusuf, bagi Yusuf fil ardi, di muka bumi. Ai fil Misr. Yang kedua, wa nu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan akhirnya kami memberi ilmu, mengajar kepada Yusuf, kami beri ilmu kepada Yusuf, ilmu tentang apa? Min ta'wilil ahadis. Ilmu mentakbir mimpi, mentakwil mimpi, menafsirkan mimpi. Itu ilmu yang sangat-sangat disukai, sangat-sangat dicari oleh orang Mesir saat itu. Sedangkan yang mampu mentakbir mimpi dengan betul hanya Yusuf. Itu nanti sampai ceritanya nanti. Jadi Yusuf oleh Allah diberikan ilmu yang amat dikehendaki, diperlukan oleh semua orang Mesir. Sementara yang punya ilmu itu hanya Yusuf. Luar biasa ini. Ini ada pengajaran nanti. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah pasti dapat mengalahkan atau memenangkan, memberi kemenangan ke atas segala urusannya. Artinya, bila Allah sudah berkehendak, tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang mampu menggagalkannya. Ghalibun ala amrih. Tapi malang. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Pertama ingin saya sampaikan, yakni daripada segi untuk sebagai penambahan pengetahuan dari kisah sejarah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jemaah sekalian, beliau mengutip daripada pendapat ahli sejarah Muhammad bin Ishaq, lelaki Mesir yang membeli Yusuf itu namanya Itfir bin Ruhaib. Itfir bin Ruhaib. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip pendapat Muhammad bin Ishaq. Sementara Imam Al-Aufi mengutip riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lelaki dari Mesir yang membeli Yusuf itu namanya Kitfir. Tadi Itfir. Kata Ibnu Abbas, Kitfir. Daripada Hamzah, tukar jadi Qaf. Kitfir. Lain kan, dari segi nama sudah berbeza. Tak apalah, hanya berbeza nama. Tak perlu dipertentangkan sangat. Dan ia adalah karena akhala khazainil Misr, punya jawatan kedudukan yang tinggi, yang kuat di Mesir. Sebagai orang yang bertanggung jawab menguruskan ekonomi Mesir, hasil mahsul Mesir, satu. Sekaligus ia
sebagai Ra'isu Suratil Maliki Misra. Allahu Akbar. Di samping ia sebagai orang yang dipertoyat untuk mengurus ekonomi Mesir, hasil mahsul Mesir, ya, semacam Menteri Keuangan lah. Sekaligus ia sebagai Ra'isu Suratil Maliki Mesir, IGP, Inspector General of Police, Ketua Polis Negara. Dia Ketua Polis Negara, si Kitfir ini, atau Itfir, mendapat Muhammad bin Ishaq, Menteri Keuangan sekaligus IGP. Kuat loh. Powerful dia. Sementara rajanya waktu itu namanya Ar-Royan bin Al-Walid. Rajanya. Si Kitfir mendapat gelar Al-Aziz. Dia bukan Raja Mesir. Ketua Polis Negara kalau pada zaman sekarang. Dan Menteri Keuangan. InsyaAllah. Istrinya, istri Kitfir atau Itfir ini, bahkan ada riwayat yang lain namanya bukan Itfir, bukan Kitfir. Nama dia yakni Fulifar. Fulifar. Nama dia. Futifar, bukan Fulifar, sorry. Futifar. Futifar. Itu kata Ibnu Ashur. Tak, nama lelaki itu namanya Futifar. Lain kan? Yang dapat gelar Al-Aziz. So paling tidak kita ada 3 nama yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Ada yang kata namanya Itbaqfir. Ada yang kata namanya Kitbaqfir. Ada yang kata namanya Futifar. Itu dipilih oleh Ibnu Ashur. Dan Ibnu Ashur nampaknya memilih pendapat nama lelaki yang berusia itu Futifar, yakni kerana dalam kitab Yahudi, memang nama dia Futifar. Lagi sekali, hanya sekadar berbeza nama seseorang yang Quran tak sebut, itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Nama anak Adam yang saling berbunuh, yang membunuh adiknya, Quran tak sebut. Tapi kita dapat daripada cerita Israiliyah. Nama siapa? Qabil dan Habil. Udahlah, tak apa. Qabil, Habil pun boleh lah. Nama isterinya siapa? Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang dikarang oleh orang Islam, sejarawan Islam, nama perempuan atau istri Futifar atau Itfar, Itfir atau Kitfir itu, menurut buku-buku yang dikarang Islam, namanya Zalikha. Zalikha. Kita kata Zulaiha. Tapi dalam kitab-kitab sejarah Islam namanya Zalikha. Tak macam mana boleh jadi Zaliha, boleh jadi Zulaiha. Ada yang lebih kreatif, ditambah namanya Siti Zulaiha, itu saya tidak tahu. Adapun nama dalam kitab Yahudi, Yahudi menampilkan bukan Zalikha, namanya bukan Zalikha, namanya Ra'il. Tengok. Itulah saya katakan, kalau hanya puja pendapat ini sudah, kita tidak perlu berbasar-basarkan, tahu baik, tak tahu pun tak apa. Tujuan saya hanya itu. Artinya apa? Kita jangan terlalu berbincang, berbahas, bertekak tentang masalah nama, sedang Quran tak sebut, akhirnya mesej utama Al-Quran dalam ayat ini tak sampai pada kita. Ya, contohlah punya kisah tentang Adam di surga. Adam di surga. Itu misinya sangat luar biasa bagi kita, panjang luar biasa.
Itu kisah manusia pertama. Tapi kadang-kadang sebagian besar masa kita habiskan untuk mengetahui dengan pasti, walaupun kita tidak mungkin mendapatkan yang pasti. Siapa nama istrinya ya? Oh, kata orang Hawa. Oh, kata ini. Karena banyak macam-macam pendapat. Lalu di mana surga, di mana Adam tinggal? Tidak salah ingin mengetahui di mana surga Adam dahulu tinggal. Tidak salah. Tapi pasti kita menerima banyak pendapat. Surga itu di sini, surga itu di sini. Bayangkan kalau masa kita lebih banyak kita habiskan untuk memperbincangkan yang Quran, sebenarnya tidak menyuruh kita membincangkannya. Nanti message yang sebenar Quran sampai kepada kita ini tak sampai. Ini yang sering berlaku. Bahkan mungkin membincangkan sesuatu yang Quran tak sebut sama langsung atau tak langsung. Dan akhirnya mereka hanya berpendapat, besar pendapatnya, persepsi. Itu mungkin malah menjadi macam-macam. Ya, namanya persepsi. Menurut saya berdasarkan ini di sini. Menurut saya pemahaman ini di sini. Ya kan pemahaman. Oke ya. Betul. Sekadar itu saja yang saya sampaikan tentang sejarah, tentang nama siapa. Adapun lelaki yang membeli Yusuf di Mesir itu, betul. Itu boleh disepakati. Ia adalah orang besar. Itu yang pasti orang besar. Bukan raja, tapi orang besar. Orang kepercayaan raja. Sejarawan mengatakan dia adalah ketua polis negara, IGP. Dan ia sebagai ketua, atau kalau bahasa sekarang, yakni menteri yang diberikan portfolio dalam masalah ekonomi atau keuangan. Dan nama istrinya siapa? Pulanglah, mau panggil nama Zalikha ke, Ro'il ke, dan seterusnya. Kan memang ada. Yang menanya lagi, jamaah sekalian, ini. Tadi yang membeli, siapa yang menjual? Ini mungkin ada yang membantu kita memahami rancangan Allah yang luar biasa. Jika yang membeli tadi orang Mesir, yang menjual, yakni kafilah yang menjual itulah ketua tadi. Kata Muhammad bin Ishaq, sejarawan Islam, musafir yang menemukan Yusuf yang kemudian menjualnya ke Mesir itu namanya Malik bin Daghir. Malik bin Daghir. Yang Masya Allah setelah ditelusuri dari ilmu ansab, ilmu nasab, Malik bin Daghir ini rupanya merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf kan cicit Nabi Ibrahim. Yang menjual itu rupanya ada darah Nabi Ibrahim, ada DNA. Ya, ngamlah maknanya di perancangan Allah yang luar biasa. Ada hubungan nasab. Hanya saja jamaah sekalian, memanglah waktu itu kita maklum bangsa Mesir yang besar-besar, masa itu masih besar-besar, gagah-gagah, perkasa tinggi. Mereka yang golongan Al-Amalik, maksud kafilah-kafilah ini, golongan Al-Amalik, Amalikah, yakni satu nama merujuk kepada Arab, bangsa Arab daripada kabilah Badui yang tinggal rata-rata di negeri Syam, di Irak dahulu. Dan mereka ini bangsa yang punya fizikal yang tinggi, lagi besar. Dan darah keturunannya kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq
punya anak namanya Yakub dan Isu, cari kembar. Nabi Yakub malah menurunkan Nabi Yusuf. Nah, Isu inilah menurunkan bangsa Amalikot yang udah besar-besar dan tinggi-tinggi. Yang dahulu pernah saya singgung sedikit, nasib Nabi Yusuf di depan saudara-saudaranya ini macam nasib ayahnya, yakni Yakub di depan saudaranya Isu. Ya, tahulah itu memang sejarahnya begitu ya. Allah sudah menghendaki seperti itu. Baik, yang sekalian, apa kata Imam As-Sa'di? Lamma dhahaba bihi sayyarah ila Misra wa ba'uhu biha. Tatkala kafilah niaga ini pergi menuju Mesir, dan sesampai Mesir mereka menjual Yusuf pada orang yang sana tadi, kitfir boleh. Fashtarahu azizu Mis. Lalu Yusuf dibeli oleh orang penting, orang kuat di Mesir, IGP. Falamma astarahu ajaba bihi wa sa'alaihi imratuhu. Setelah membelinya, dia kagum kepada Yusuf. Ya, boleh masih sangat remaja. Kagum melihat kepribadiannya, melihat tingkah lakunya, mungkin mendengar tutur katanya, paras mukanya. Akhirnya ia berpesan, berwasiat, berpesan bersusuh kepada istrinya yang bernama Zalikha al-Tura'il ini. Akrimi matwahu. Asa ayan fa'ana au natakhidahu walada. Wahai istriku, muliakan, berikan kedudukan yang terhormat kepada hamba kita ini. Dia budak baik. Jaga makan minumnya istilahnya. Jagalah makan minumnya. Bagi makanan cukup-cukup. Minum cukup-cukup. Pakaian elok-elok. Itu maksudnya. Imma ayan fa'anakana fil abid ba'amil makidah. Boleh jadi kita, dia akan memberikan manfaat pada kita. Sebagai manfaat yang biasa diberikan oleh layaknya seorang hamba abdi kepada majikannya, pada tuannya. Wa imma anastamti'a fihi istimta'ina bi'auladina. Atau mungkin kita dapat manfaat lebih baik itu. Seperti mana kepuasan hati kita, kebahagiaan hati kita. Sebagai orang tua kepada anak. Itu lebih tinggi. Orang tua pasti hatinya gembira, bahagia. Bila ia punya anak yang patuh. Apa kata? Kita jaga Yusuf elok-elok agar kita sebagai orang tua dapat merasakan kebahagiaan orang tua ketika punya anak. Rupanya keluarga ini tak punya anak. Nah itulah mereka kata, atau kita jadikan anak saja. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan orang tua punya anak. Ini memberitahu kita bahwa punya anak, lahirnya anak itu satu kebahagiaan yang tersendiri. Nikmat tersendiri, punca kebahagiaan sendiri yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya, yakni anak. Itu maksud ayat ini yang tersirat bahwa lahirnya anak tidak memberikan kepada orang tuanya, bahkan menyusahkannya, itu pasti salah. Pasti salah orang tuanya, pasti salah. Karena anak yang Allah anugerahkan kepada hambanya, walaupun Allah kata fitnah, betul. Tapi di belakang Allah kata, siapa yang jawabnya? Walindahu ajrun azim. Pahala yang besar. Fitnah, iya. Tapi Allah kata, padanya juga ajrun azim. Nilai ajrun azim itu sangat besar berbanding fitnah. Maknanya, anak sebagai fitnah, anak berpotensi menjadi fitnah bagi orang tuanya, itu potensinya kecil.
lebih kecil daripada potensi anak bagi orang tua, untuk orang tua mendapat peluang mendapat ajrun azim. Begitulah, itu dalam ayat yang lain. Jadi kebagian yang sini, orang yang beli Yusuf ini, atau apa kata? Jaga baik-baik, kamu jaga baik-baik, sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan macam sebagai orang tua yang punya anak. Allahu Akbar. Walalahu waladzalika anhu lam yahil lahu mawalad. Ya. Yang mufassir berkata termasuk Imam As-Sudi, karena keluarga besar Mesir ini, keluarga AGP ini tak ada anak rupanya. Tak ada anak. Ditambah pula, nanti saya mungkin sempat sampaikan kalau ini kan sempat. Suaminya ini kurang minat kepada perempuan, pada istri. Istrinya pula lawa, normal. Suaminya pula kurang atau jarang atau bahkan tidak suka mencampurinya, sedangkan dia tidak punya anak. Nah, ini problem yang besar itu. Keluarga tidak punya anak itu pada problem. Dia pula tidak punya anak karena suaminya tak minat punya anak. Kurang keinginan mencampuri istrinya. Istrinya pula istri perempuan yang normal, ya normal. Perlu itu, perlu ini, dan lain sebagainya, Tapi, dia menyukai anak. Tak punya anak dan sangat menyukai anak. Saya kata pada saya, akrimi maswahu. Tolong kamu berikan kedudukan yang terhormat, yang mulia kepada budak ini. Sediakan tempat yang layak baginya. Walaupun ia hamba abdi. Itulah. Walaupun ia hamba abdi. Manzilau makau tibit ta'am, wal mat'am, walibasul hasan. Makan, minum, pakaian. Pastikan yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik. Itu pesanan suaminya. Tetapi apa yang berlaku nanti dalam ayat sebelahnya lain. Suaminya maukan istrinya memuliakan budak ini, atau kalau setuju menganggap anak sebagai anak sendiri, darah daging sendiri. Karena mereka tak punya anak, istrinya pula memandang Yusuf semacam aja. Ini problem rumah tangga IGP Mesir waktu itu. Tengok masa kecil, ya tengok biasalah, tengok budak-budak comel, adik seronok lah. Semakin hari, semakin tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, Yusuf sudah mulai remaja, sudah menginjak remaja, belasan tahun, 20 tahun, mungkin sudah mulai tumbuh misainya. Pandangan isteri pembesar Mesir ini sudah lain terhadap Yusuf, tengok. Nah, itu nanti kan dalam selepasnya. Ini problem rumah tangga yang dahsyat waktu itulah, dan mungkin juga berlaku hingga akhir zaman. Hingga akhir zaman. Nah, dengan dimulakannya episod baru, ini babak baru ini. Babak kehidupan baru Yusuf di Mesir, dibeli oleh orang kaya, dimuliakan. Dan ini adalah awal mula, ingat ya, awal mula babak baru kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena Allah memberitahu dalam ayat sambungannya, walinu'allimahu min ta'wil ahadits. Dengan beradanya Yusuf di Mesir, dengan diterimanya Yusuf sebagai warga Mesir, Allah kata, akhirnya nanti kami akan ajar kepada Yusuf. Kami akan beri pada Yusuf ilmu yang amat-amat diperlukan oleh kebanyakan orang Mesir, dan Yusuf seorang yang mampu, yang punya. Apa itu? Ta'wilul ahadits. Disinilah Yusuf. Ini adalah anak tangga untuk Yusuf panjat naik mencapai kemuncak kemuliaan dunia dan akhirat.
Jadi orang yang kuat, rasanya apa aja Mas? Begini. Dan akhirnya Yusuf nanti kan dipanggil Aziz oleh adik-beradiknya, beliau kan, ya Yual Aziz. Orang kuat, orang perkasa. Satu di antara kenapa Yusuf bergelar Aziz suatu hari nanti? Satu di antaranya ya, bukan satu-satunya. Rahasia gelar Aziz itu diberikan pada seseorang ketika seseorang mempunyai sesuatu, memiliki sesuatu yang diperlukan oleh ramai orang, sedangkan dia seorang yang memilikinya. Maka orang itu jadi Aziz. Saya ulangi. Salah satu rahasia membolehkan orang itu bergelar Aziz, kuasa, hebat, kuat, bila seorang itu memiliki sesuatu, di mana sesuatu itu diperlukan oleh ramai orang, dan dia seorang yang memilikinya. Contoh kecil. Katalah orang ingin jadi kaya raya dalam jangka masa yang singkat. Orang ingin jadi kaya raya dalam jangka masa yang singkat. Boleh. Hanya dengan jual nasi lemak, katalah. Macam mana itu? Katakanlah jual nasi lemak. Dan nasi lemak ini amat-amat disukai oleh seluruh warga Kuala Lumpur. Semua orang suka. Tak nak makan nasi lemak yang lain. Semua orang. Perlukan nasi lemak yang dimasak oleh Dan yang mampu buat nasi lemak macam itu hanya seorang. Yang fikir. Perlu masa berapa lama jadi orang kaya raya? Dia jual nasi lemak. Nasi lemak itu disukai oleh seluruh orang Kuala Lumpur. Semua nak. Dan yang boleh buat nasi lemak macam itu hanya seorang. Tak perlu bertahun-tahun untuk ini jadi kaya raya. Buatlah satu hari 100 bungkus pun licin, 1000 bungkus pun licin, 100,000 bungkus licin, 100,000 bungkus licin. Itu yang dimakan di situ karena semua makan di situ. Belum lagi orang yang take away. Kaya raya. Nah, yang macam itu namanya Aziz. Anda katalah punya keterampilan, kemahiran tertentu, ilmu tertentu. Ya. Yang amat diperlukan oleh hampir semua syarikat di Malaysia. Semua company, semua syarikat di Malaysia perlukan kemahiran kita, kepintaran kita. Kalau itu nak ambil kita, kalau itu nak ambil kita, nak ambil kita, semua nak kita. Bukan kita perlukan mereka, mereka perlukan kita. Dan yang punya kemahiran yang diperlukan oleh mereka itu hanya kita seorang. Jamaah boleh demand. Okey, saya boleh kerja dengan awak, tapi 2 hari saja. Yang sana 2 hari. Yang sana 2 hari. Yang sana sehari. Jadi 1 minggu pindah 4 kali. Ini, sini. 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kerja 2 hari, sanggup awak bayar saya. Selama 2 hari, 1 juta. Ya, mau 1 juta, 1 juta lah. 1 juta, 1 juta. Yang 1 hari, 500,000 je lah. Sekali mata kita jadi jutawan. Kerja 1 tahun jadi jutawan. Pasal apa? Kita punya sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang. Semua orang perlukan kita. Dan yang punya sesuatu hanya kita seorang. Nah, orang yang seperti itu layak diberi gelaran Al-Aziz. Faham ya? Aziz itu macam tu. Jadi kalau berniaga tak perlu berniaga kapal terbang ataupun kapal selam. Cukup nasi lemak. Ilmu demikian juga, kemahiran seperti itu juga. Apa saja. Jadi rebutan. Saya nak kamu, saya nak kamu, saya nak kamu.
Bahasa mudah, kalau boleh ringkaskan. Orang akan jadi aziz bila orang itu diperlukan oleh banyak orang, sedangkan dia tidak memerlukan mereka. Semakin ramai orang memerlukan kita, sementara kita kurang memerlukan mereka, Anda jadi orang aziz. Yusuf oleh Allah nanti akan diberikan kemuliaan sangat tinggi. Nih, bermula pada ini. Dia apa? Diberi ilmu tentang takbir mimpi. Semua orang Mesir waktu itu betul-betul lah nak sangat mengetahui apa takbir mimpi mereka. Saya mimpi gini apa tapi yang itu cakap tapi tak betul, itu meramal tapi auta itu gini. Tiba-tiba Yusuf seorang yang boleh meramal mimpi dengan betul. Mentafsir mimpi dengan betul. Apatah lagi yang ditakbir oleh Yusuf ini mimpi raja. Mimpi aziz. Dan yang boleh hanya Yusuf. Nih, itu Allah kata, Allah sebutkan sini. Begitu Yusuf, walaupun berada di Mesir, walaupun berhasil dijadikan hamba pada mulanya. Menjadi fitnah bagi perempuan pada mulanya. Dimasukkan penjara tanpa kesalahan apa-apa yang dilakukan pada awalnya. Tapi Masya Allah, awal-awal lagi ketika Yusuf baru jadi warga Mesir walaupun berstatus hamba abdi, Allah kata, tak apa. Walu'allimuhu min ta'wil hadis. Ya, karena kami akhirnya tidak mengajar Yusuf ilmu ta'wilul ahadits, ilmu mana yang sangat-sangat dikehendaki, dimaukan, diperlukan oleh ramai rakyat Mesir daripada rakyat jelata hingga aziz. Sedangkan yang mampu mengetahui hanya Yusuf seorang. Oh, ini maknanya, Masya Allah. Itu Allah SWT. Dan adakah nanti janji Allah ini tercapai? Adakah betul Yusuf nanti akan sebagaimana yang Allah ciptakan? Allah beritahu. Bahasa mudahnya, wahai manusia, jika kamu meragui apa yang aku katakan tentang Yusuf, Yusuf nanti akan jadi orang besar di Mesir. Walaupun kamu mungkin kamu tidak percaya karena kamu lihat Yusuf sekarang, tengok. Dahlah baru dia terlepas daripada mati di dalam perigi, dijual pula jadi hamba abdi, jadi fitnah di Mesir pula, masuk penjara. Mungkin kamu tak nampak tanda-tanda Yusuf jadi orang besar. Tapi Allah kata, ibaratnya Allah kata, aku kata Yusuf akan jadi orang besar. Aku akan tinggikan darjat dunia akhirat. Bagi yang tak percaya, waktu itulah. Ya, kita sudah percaya karena kita membaca kisah Yusuf dah habis. Bagi orang yang hidup pada zaman Yusuf. Katalah ada orang beritahu, jangan hina, baru Yusuf ini budak macam tu, hidupnya susah, nanti jadi orang paling berkuasa di Mesir. Ya susah nak percaya. Orang yang hidup pada waktu pasti susah. Tapi tengok, apa Allah kata. Bagi yang tidak percaya atau yang meragui akan apa yang aku katakan, Wallahu ghalibun ala amri. Allah itu pasti akan dapat melaksanakan apa segala urusan yang dikehendaki. Idza arada syai'an ayakulal kun fayakun. Ai la yubtiluhu mubtil. Tidak ada sesiapa pun apapun yang boleh membatal dan menghalangnya. Wala yaghlibuhu maghalib. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan. Maknanya apa yang Allah kehendaki, sama dengan Allah kehendaki itu benda yang kecil atau besar, tak ada siapa yang boleh menggagalkan kehendakan Allah. Wallahu ghalibun ala amri. Aku akan menghendaki petang ini pokok depan itu tumbang. Wah, pokok itu kukuh. Kalau Allah kehendaki tumbang, tak ada siapa yang boleh menghalanginya. Aku kehendaki nanti jam sekian, hari sekian, tahun sekian, ada pelanggaran planet di angkasa sana. Sehingga pelanggarannya, cahayanya, letupannya boleh lihat dari bumi.
Tak ada siapa yang boleh menghalang. Aku kehendaki ini orang suatu hari akan jadi orang besar. Walaupun sekarang ini menjadi dianggap sampah masyarakat. Tak ada siapa yang boleh membatalkannya. Suatu hari orang ini yang hari ini menjadi pujaan orang ramai, sanjungan orang. Karena mempunyai kekuatan sangat tinggi. Tiba masanya jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Orang ini akan jatuh dan akan jadi manusia yang paling hina. Tak ada siapa yang boleh menghalanginya. Allahu ghalibun alam. Ini perlu kita yakini. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah. Makna umum, kebanyakan manusia tidak tahu bahwa janji Allah itu pasti ditunaikan. Itu secara umum. Dalam kes Yusuf, kebanyakan manusia waktu itu tidak tahu yang Yusuf akan jadi orang besar. Sebab itu mereka dengan senang hati, dengan ringan, tanpa rasa bersalah, menzalimi Yusuf. Coba kalau orang Mesir, coba kalau adik-beradik Yusuf, coba kalau peniaga tahu, adik Yusuf tahu, orang Mesir yang membeli Yusuf tahu, perempuan yang beli Yusuf tahu, perempuan Mesir semua tahu yang Yusuf suatu jadi orang besar, pasti tidak akan melakukan kezaliman walaupun sedikit. Tidak mungkinlah adik-beradik Yusuf sanggup hendak membunuh Yusuf kalaulah dia yakin Yusuf itu akan jadi orang besar suatu saat. Dan itu pasti, bukan mungkin karena Allah yang menjanjikan. Tidak mungkinlah peniaga menjualnya sebagai hamba abdi dijual dengan harga murah macam penghinaan. Menghilangkan kemerdekaan seseorang dengan harga yang Allah beberapa dirham saja. Kalaulah mereka tahu ini budak yang kau jual ini jadi orang besar. Kekasih Allah, tak mungkin. Tak mungkinlah apa namanya ni Zalikha. Itu bahasa kita orang Islam menyebutnya yang Zalikha. Tidak mungkinlah Zalikha atau Ra'il. Yusuf seperti itu. Itu betul-betul penghinaan yang luar biasa terhadap Yusuf. Sekaligus itu perbuatan hina yang luar biasa, keji yang dilakukan oleh isteri pembesar. Tak mungkin benda berlaku kalau dia yakin akan janji Allah Yusuf ni jadi orang besar nanti. Kamu melakukan seperti itu. Itu Allah kata, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu maksudnya. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui yang akan berlaku itulah. Ini bermakna je masa ini. Ilah bayarnya lah. Gara-gara tidak tahu. Akhirnya orang banyak melakukan kerja-kerja, minta maaf, kerja bodoh. Punca orang tak tahu, jahul, akhirnya manusia sering melakukan perbuatan zolum. Ingat Allah sendiri berfirman ya, wa kanal insanu zaluman jahula. Dan adalah manusia itu adalah dia zaluman, banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan perbuatan yang salah, tidak semestinya dilakukan, tapi dia lakukan. Apa puncanya? Jahula. Karena dia jahul. Banyak tak taunya. Berpunca daripada kejahilan, manusia seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan. Dan itu bermula pada zaman dahulu. Zaman Nabi Adam lagi lah. Ada melanggar larangan Allah. Quran sebut puncanya apa? Jahul. Tak tahu. Lupa. Lupa. Masya Allah. Tapi tak apalah yang ini, punya jahul ini masih ringanlah. Daripada tidak melakukan apa yang Allah suruh, atau melanggar apa yang Allah cegah, bukan karena tak tahu, tapi karena kesombongan. Itu lagi berat.
lagi berat. Kedua-duanya dosa, ya. Orang tinggal perintah, orang langgar larangan. Kenapa? Karena tak tahu, karena jahil itu perintah mesti dibuat, karena jahil itu larangan mesti tinggal. Itu dosa, ya. Tapi lebih ringan lah. Relatif lebih ringan dosa ini berbanding orang yang tak buat suruhan, tak lakukan suruhan, tak tinggal larangan, tapi karena kesombongan. Saya sedang menceritakan di tempat lain ini ya. Sebab yang satu namanya yakni maksiat adamiyah. Al-maksiatul adamiyah, yang satu maksiat iblisiah. Maksiat adamiyah dengan maksiat iblisiah ini ada perbezaannya itu. Dan permaksiat yang berlaku pada hari ini pasti berpunca daripada dua ini. Apapun jenis maksiat yang berlaku pasti berpunca. Tetapi walaupun kedua-duanya maksiat, iya. Kedua-duanya dosa, betul. Tapi pastikanlah kalau memang kita karena kejadian kita itu melakukan maksiat, ya pastikanlah maksiat yang kita lakukan masih dalam kategori maksiat adamiyah. Jangan masuk kategori maksiat iblisiah. Karena maksiat itu masih dalam kategori maksiat adamiyah, peluang untuk mendapat pengampunan itu sangat besar. Tapi kalau maksiat itu maksiat iblisiah, peluang untuk dapat pengampunan dah tertutup. Apa? Itu cerita lain ya. Tadi saya sudah mengatakan kenapa. Tadi kan saya cerita, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, berpunca daripada ketidaktahuan mereka atau bahasa yang mudah, kejahilan mereka, manusia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan. Adik-beradik Yusuf tak sepatutnya melakukan seperti itu terhadap Yusuf kalau mereka tahu siapa Yusuf suatu hari. Kafilah niaga ini, walaupun dia abdud dunia, tak sepatutnya lah menjual Yusuf dengan harga yang sedikit. Dianggap tak ternilai sama sekali kalau dia yakin Yusuf itu akan jadi orang besar di Mesir. Istri pembesar Mesir, IGP Mesir yang membeli Yusuf, tak sepatutnya melakukan perhina pada Yusuf. Bahkan juga tak sepatutnya perempuan Mesir menfitnah Yusuf. Dan juga tidak sepatutnya IGP Mesir yang asalnya namanya Yusuf tergamak memenjarakan Yusuf tanpa kesalahan yang dilakukan oleh Yusuf. Semata-mata karena hanya untuk melindungi harga diri keluarganya, terutama istrinya. Sebab kalau walaupun dia tahu istri yang salah, takkan istrinya masuk penjara, mana letak muka. Elok masukkan penjara hamba abdinya. Nama baiknya terjaga, dia tidak rugi apa-apa. Apatah yang dipenjarakan hanya berstatus hamba abdi. Mereka tak akan lakukan begitu kalau dia tahu ini kasih Allah. Bahasa kita, ini di dunia jadi raja, di akhirat Allah penghuni surga. Di dunia dikasih oleh Allah, di akhirat dikasih oleh Allah. Takkan kekasih Allah kamu perlakuan seperti itu. Itulah maksudnya. Tapi kamu lakukan seperti itu, ya karena kamu tak tahu. Jadi kalau begitu yang sekalian, agar kita dapat mengurangi daripada melakukan yang tak sepatutnya kita lakukan, tolonglah kita buang jauh-jauh, kita tanggalkan sifat kejahilan diri kita. Baju kebodohan itu hendaklah kita segera tanggalkan, ditukar baju pengetahuan. Caranya apa? Ya belajarlah.
Ya belajar, sama belajar dengan cara bertanya boleh, belajar dengan cara membaca ada pembimbing ada, macam-macam kan belajar, mendengar ada, mengkaji. InsyaAllah kalau kita belajar, rajin belajar, ilmu bertambah-tambah, semakin bertambahnya ilmu dalam pelbagai bidang, mana semakin tertanggallah, semakin hilanglah sifat kejahilan diri kita. Dan suatu saat, insya Allah kita akan dapat meninggalkan. Kalau dapat meninggalkan sama sekali, ya minimaliskanlah perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan. Wow ya, penting sekali itu hujung ayat itu. Yakni, apa namanya? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Di dalam ayat tadi saya katakan, dengan berdiamnya Yusuf di Mesir, dengan diterimanya Yusuf menjadi warga Mesir, walaupun statusnya masih menjadi hamba abdi. Wow. Tak apa. Itu hanya dalam pandangan manusia. Tapi justru dengan bermulanya Yusuf tinggal di Mesir, walaupun masih berstatus hamba abdi, Allah kata, makanna li Yusufa fil ard. Disinilah Yusuf aku tempatkan dalam tempat yang paling kukuh, yang tak ada siapa yang boleh mengguncangnya. Karena di sini jugalah Yusuf, aku akan ajar ilmu namanya ta'wilul ahadits. Bukan jadi tempat yang membuat Yusuf tempat untuk Yusuf naik ke atas. Tapi rupanya bukan di Kan'an, bukan di bawah asuhan orang tuanya. Justru yakni melalui tangan-tangan orang yang tidak berlaku adil. Allahu Akbar. Kalau saya gunakan bahasa mungkin agak gimana ya? Yang menghantarkan Yusuf menjadi orang besar di dunia, jadi raja Mesir dan sekaligus jadi Nabi Allah, rupanya yakni tangan-tangan orang jahat yang mengantarkannya. Adik-beradiknya yang mengantarkannya. Kalau kita boleh melihat secara bahasa yang mudah lah. Secara mudah Allah gerakkan hati hamba-hambanya tadi. Abang-abangnya seakan-akan lah hati kecilnya sebenarnya berkata, Yusuf, aku campak kamu dalam pergi nak ya, dek. Ya, walaupun tujuan abang ni jahat, tak apalah abang kan abang ni jahat. Harapan abang, kamu mati. Tapi Allah kendaki tak mati, tak apa. Bayangkan kalau Yusuf tidak tercapai dalam perigi, apa akan ditemukan oleh kafilah niaga yang ambil air? Kan tidak. Kata Yusuf diikat manalah di tepi guragang rumah. Oh, sebab Yusuf dalam perigilah akhirnya ditemukan oleh. Kalau Yusuf tidak ditemukan oleh peniaga, walaupun Yusuf dijual, apa Yusuf sampai di Mesir? Oh, ya iyalah, tidak sampai di Mesir lah. Allahu Akbar. Dah mula dekat di Mesir tu. Sekarang kalau di Mesir, Yusuf tidak dikacau, tidak digoda, dirayu oleh istri IGP Mesir. Iya, ya. Kalau Yusuf tidak jadi mangsa istri pembesar tu, apa Yusuf masuk penjara? Ya tidaklah. Rupanya Allah mengantarkannya. Yang rayuan perempuan Mesir itulah yang menghantar Yusuf masuk penjara. Oh ya, sekarang masuk penjara. Pertanyaannya, adakah jika Yusuf tidak masuk penjara, ada kawan sepenjaranya yang minta ditakbir mimpinya? Oh ya tidaklah. Mana ada orang datang ke penjara minta takbir Yusuf? Yusuf belum terkenal. Yusuf mulai dikenal boleh mentadbir mimpi yakni ketika dalam penjara. Dan yang memperkenalkannya secara tak langsung kawan sepenjaranya. Oh iya, Yusuf penjara. Sekarang itu Adakah ketika Yusuf telah berjaya mentadbir mimpi
kawan sebenarnya Yusuf terus bebas? Belum. Di luar rupanya raja mimpi. Tak ada siapa yang boleh mengambil mimpi. Kawan sepenjara yang pernah sebilik dengan Yusuf istilahnya, ingat Yusuf orangnya pandai, bijak. Minta izin pada penguasa, tolong antar Patik, jumpa kawan Patik di penjara. Coba kalau Yusuf tidak punya itu. Apa Yusuf? Apa ada utusan raja pada Yusuf untuk mengambil mimpinya? Dengan begitu Yusuf berjalan dan akhirnya Yusuf keluar. Tengok. Saya nyatakan, yang menghantar Yusuf kepada kemuncak kejayaan dunia dan akhirat, siapa yang Allah jadikan sarana, wasilah? Melalui tangan-tangan siapa Yusuf ini mendapat kemuliaan dunia akhirat? Allah menghendaki melalui tangan-tangan orang yang jahil lagi zalim. Subhanallah. Kita tahulah jemaah sekalian, kalau orang katalah anak lahir, masa lahir katalah anak orang kaya, terpandang, lahir aja sudah di hospital pribadi, bukan hospital swasta ya, bukan hospital kerajaan, bukan hospital pribadi. Dia sendiri masuk yang punya. Untuk keluarganya, dokter pun dokter semua sendiri. Oh. Lahir aja, kemudian Masya Allah. Kemudian adalah babysitternya 5 orang. Dan babysitter bukan semua bisa, semua mesti ada sijil. Paling tidak diploma. Masuk tadika, yang terpilih. Masuk sekolah rendah, hingga masuk kuliah, masuk universiti yang terpilih, masuk ini. Peluang dilorongkan. Ketika dewasa, katakanlah umur 30 tahun, 30 tahun, jadi orang besar, orang pandai, orang berjaya, pandai berniaga, kaya raya. Itu biasalah. Biasakan memang jalannya dilorongkan, dimudahkan. Semua disuap. Tiba-tiba besar jadi orang senang lenang. Wajar. Tapi tengok perjalanan Nabi Yusuf. Apakah daripada kecil ia senang? Susah. Apalagi ketika mulai dicabut, dia ramai yang menghendaki kematiannya. Ini adik-beradik sendiri, bayangkan. Perjalanan Yusuf yang sangat-sangat menderita dari mata kasar, mata manusia. Sentiasa menjadi mangsa ketidakadilan manusia jahat dan zalim. Justru jalan itulah yang dipilihkan oleh Allah bagi Yusuf untuk mencapai kejayaan yang paling tinggi dunia akhirat. Kebanyakan mereka khasnya yang dijadikan oleh Allah wasilah dari kendaraan Yusuf tak tahu. Coba kalau ada Yusuf tahu, kalau aku tahu Yusuf itu nanti ditemukan atau dia tak nak campak dalam perigi, elok aku bunuh waktu itu. Masya Allah. Begitu halusnya lah Allah. Hanya kalau kita diperlakukan begitu oleh Allah jemaah sekalian, bersikaplah macam Yusuf. Yusuf walaupun menjadi mangsa kezaliman bertukar ganti tangan, dia tidak pernah mengeluh, bahkan dia tetap sabar, yakin akan keadilan Allah. Karena Yusuf itu bukan kehendak dia, tapi dikehendaki oleh yang menghendaki. Dia tidak mampu mengatur dia sendiri, tapi diatur oleh yang maha mentadbir dan mengatur. Jadi Yusuf merasa memang tidak punya hak untuk komplain, untuk kecewa. Yang ada hanya menerima. Dijalani sesuai dengannya. Jangan sampai bergerak, bergeser, goyang sedikit pun keyakinannya pada Allah. Ketika semua orang, ramai orang layak lamun. Allahu Akbar, halilahilham. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Ini saya bacakan kesimpulannya ya. Dalam tafsir As-Sa'rawi. Wa qad bada'a at-tamkin fil ardi min lahdati dukhulihi ila Baitil Aziz. Ini Baitil Aziz Misra. Liyahya hayatan thayyibah. Sungguh bermulalah kedudukan yang kuat, yang hebat, yang mulia yang Allah berikan pada Yusuf, yakni di Mesir, bermula daripada ia melangkah masuk
melangkah kakinya masuk ke rumah Aziz di Mesir, ke rumah IGP. Imam Ash-Sha'rawi berkesimpulan begitu. Bermulanya kedudukan Yusuf yang tinggi, yang mulia, itu bermula daripada ketika Yusuf melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah IGP Mesir waktu itu. Di situ sudah mulanya hayatan thayyibah. Disitulah mulanya Yusuf sudah mulai mendapat ilmu-ilmu yang amat diinginkan oleh semua manusia. Bi ayyahabul qudrah ala tafsir ru'ya wal ahlam wal yaghliballahu wal yablahu ala amri. Diberi kemampuan dalam bermimpi dan Allah memberitahu kehendakku, perintahku pasti terlaksana. Sekarang walau nadhara ikhwatuhu ila ma'ala ilahi Yusuf alaihissalam. Kata Imam Ash-Sha'rawi, kalaulah adik-beradik Yusuf mampu berfikir apa yang akan terjadi pada Yusuf suatu hari nanti, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Dan mereka akan mengetahui dengan pasti waktu itu melihat, oh Yusuf rupanya aku kehendaki kematiannya semasa kanak-kanak, sekarang jadi orang besar. Katalah ia tahu seperti itu. Pasti mereka akan kecewa. Menyesal. Sedih. Isinya menangis darah. Dengan kemuliaan yang Yusuf terima daripada Allah. Wahum law alimu dzalika ladannu alaihi bil qabil jub. Ya, kalaulah mereka tahu dan yakin akan apa yang akan berlaku pada Yusuf, tapi kan tidak mungkin tahu kan apa yang berlaku masa depan. Ya, pasti mereka tidak akanlah tergamak mencampakkan Yusuf dalam lubang. Tapi beginilah keadaan orang zalim selama-lamanya. Orang zalim itu mungkin merasa berjaya di awal langkahnya. Tapi di akhir usahanya, zalim pasti kecewa, pasti merugi. Itu sudah menjadi sunatullah. Orang zalim mungkin merasa berjaya di awal langkahnya. Nak menzalimi orang, lalu berjaya. Wah, menang saya, hebat saya, padan muka, rasa. Yalah, hari-hari pertama, yalah. Minggu-minggu pertama. Coba tengok di hujung perjalanan hidupnya. Tak ada orang senang, orang zalim. Tapi ramai manusia tak tahu. Ini pengajaran untuk kita hari ini. Sebab itulah jamaah sekalian, ada satu pepatah ya. Boleh katakan begini. Inna dzalima law alima ma'addahu Allahu lil madlum la dhanna alaihi bidzul. Inna dzalima law alima ma'addahu Allahu lil madlumi la dhanna alaihi bidzulmi. Terjemahannya, jika sekiranya lah orang yang zalim itu mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka yang dizalimi. Jika sekiranya orang yang berlaku zalim itu mengetahui dan meyakini apa yang Allah sediakan bagi orang yang mereka dizalimi, niscaya ia tidak merasakan dirugikan, tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa menyesal. Kalaulah mereka tahu. Kenapa? Mereka pasti tidak akan kecewa, tidak akan menyesal, karena mereka tidak akan melakukan kezaliman. Kalau mereka tahu apa yang Allah jadikan pada orang dizalimi. Contoh, kalau abang-abang Yusuf, kalau peniaga, kalau perempuan besar Mesir, tahu apa yang Allah akan berikan pada Yusuf suatu saat, mereka pasti tidak akan melakukan semua itu. Karena mereka tak tahu, mereka lakukan untuk mereka hendaknya, dan mereka merasa gembira, menang pada awalnya. Tapi hujungnya tengok.
Nanti ada di belakang ceritakan. Apa yang diakui dan dirasai dengan tulus ikhlas oleh adik-beradik Yusuf ketika mereka jumpa Yusuf. Minta sedekah bahasa mudahnya. Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Malu sudah mati ya sekalian. Apa yang dirasai oleh istri pembesar Mesir. Ketika Yusuf keluar penjara dan namanya bersih. Karena semua perempuan Mesir yang fitnah membuat pengakuan yang jujur. Dan waktu itu istri IGP Mesir pun mengaku. Tengok. Penyesalan. Pasti bisa kecewaan, penyesalan, malu, tak tahulah. Ruginya. Dulu mula-mula, gembiranya luar biasa. Inilah sebetulnya menjadi sunnatullah. Dan menjadi peraturan Allah lah. Orang yang berlaku zalim itu mungkin hanya, karena itu bukan. Hanya merasa menang, merasa untung di awal langkahnya. Di hujungnya pasti menderita. Sengsara. Ini sunnatullah, pengajaran yang sangat penting untuk kita pegang. Kebanyakan saya tak tahu. Nah, macam mana supaya kita tidak menyesal kemudian, tidak menyesal, tidak kecewa, tidak rugi? Ya, jangan berlaku zalim. Jangan kita melakukan perbuatan yang tak sepatutnya kita lakukan. Macam mana nak pastikan kita tidak melakukan perbuatan zalim, tidak melakukan perbuatan yang tak sepatutnya kita lakukan? Kan tadi dinyatakan di depan. Salah satu sebab orang buat sesuatu yang tak semestinya dilakukan itu karena kebodohan dan kejahilannya. Jadi untuk memastikan kita mengurangi atau tidak melakukan sesuatu yang tak sepatutnya kita lakukan, kurangi kebodohan diri. Ganti dengan pengetahuan, ganti dengan itu, dengan ini, dan lain sebagainya. Masya Allah. Inilah ya Mas Kila. Dan bila menyesal sudah di ujung tu, wal'iyadzubillah. Ya kalau sempat bertaubat. Adik-beradik Yusuf sempat bertaubat. Dosanya kepada Allah diampunkan oleh Allah berkat bantuan istighfar Yusuf dan ayahnya. Dosa mereka pada Yusuf dan kepada ayahnya dimaafkan. Alhamdulillah. Sempatlah. Tapi, Masya Allah. Ya, malu pasti ada. Menyesal pasti ada. Nak letak muka tak tahu kat mana, ya itu pasti ada lah. Tapi masih bertuah, Allah masih beri ruang dan peluang untuk taubat, untuk memperbetulkan perbuatan salahnya. Kalau tidak, belum sempat taubat, kecewa, menyesal, rugi, tiba-tiba malakul maut datang. Coba. Dan ini pengajaran bagi seluruh kita di dunia manapun, ya Mas Kilan. Mungkin termasuk di negara kita. Perbuatan salah, orang bersalah mungkin nampak berjaya pada awalnya. Itu saja. Senang, lenang, happy. Ya. Sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua. Tapi tengoklah di hujungnya. Pasti akan ketahuan dan pasti akan menderita, pasti akan susah. Ngeri tak ngeri ya Mas kan? Orang mengalami kesusahan, ditimpa kesusahan, masalah, takut, ketakutan, sedih, dan justru ketika sudah berada di penghujung hayatnya. Itu menakutkan sekali. Sangat menakutkan sekali. Renungi surah Yusuf. Baik. Ayat yang ke-22. Jadi inilah kata Imam Sarawi tadi. Awal kejayaan yang Allah berikan pada Yusuf. Buktinya ayat 22. Allah kata apa? Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Kadzalika najzil muhsinin. Walamma dan tatkala balagha telah sampai
sampai Yusuf. Walamma balagha, maka tatkala telah sampai oleh Yusuf asyuddahu, akan kedewasaannya, umur kematangannya, atainah, ini jawaban lama, kami telah berikan kepadanya hukman, akan hukman, nanti dijelaskan, wa ilman, dan ilmu. Keduanya isim nakirah. Wa kadzalika, adakah Yusuf saja yang oleh Allah perlakuan seperti itu? Tidak. Adakah Nabi Yusuf saja yang Allah perlakukan seperti itu? Tidak. Yang diberi balasan jadi orang besar? Tidak. Wa kadzalika, dan macam itu jugalah. Maknanya, dan seperti mana aku berikan kejayaan pada Yusuf, yang ini, demikian jugalah aku, kata najzil muhsinin. Allah Akbar. Memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat 20 ini, yakni kita diajak oleh Allah untuk berpindah daripada kisah susah Yusuf, kisah susah. Ayat 22 ini Allah mengajak kita untuk menghayati, mengikuti. Lituhaddithuna an mahatin min adakil marahil waqtariha. Allah suruh kita untuk menghayati bersungguh-sungguh dengan seksama tentang marhalah, tahapan perjalanan hidup Yusuf, min adakil marahil waqtaruha, tentang marhalah tahapan kehidupan Yusuf yang paling kritikal, yang paling kritikal dan menentukan fi hayati Yusuf. Mungkin ada yang tanya, bukankah tahapan kehidupan Yusuf itu ketika tercampak dalam perigi? Mungkin ada yang kata begitu, tapi nanti dijelaskan. Bukankah tahapan kritikal Yusuf, tahapan kehidupan yang kritikal itu ketika ditemukan oleh peniaga kemudian dijual, hilang kemerdekaannya? Boleh jadi itu paling kritikal, paling Allah dasarnya lah. Kanak-kanak campak dalam perigi, macam mana lah. Mungkin bagi kita itu paling kritikal. Oh tidak. Al-Quran kata, menurut pemahaman mufassir, permulaan tahapan kehidupan Yusuf yang paling kritikal bukan ketika Yusuf dicampak dalam perigi oleh abang-abangnya, tapi justru bermula dengan ketika Yusuf berada di negeri Mesir, di rumah orang penting. Ini paling kritikal. Hiya marhalatut ta'arud wal fitan wal murabbada'an balagha asyuddah. Kenapa? Karena saat itu di Mesir itu jamaah sekalian, Yusuf telah menginjak dewasa. Oke ya, dewasa. Asyuddah itu dewasa. Ada yang mengatakan mukallaf. Oke, betul, mukallaf. Fizikalnya sudah cukup matang, jiwanya sudah matang, jadi mukallaf lah. Sudah mulai berlaku catatan. Tiba-tiba Yusuf dihadapkan dengan beberapa ujian. Luar biasa itu. Ya mas sekalian. Budak kanak-kanak yang belum balik, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, lalu ditimpa musibah, ujian, jadi mangsa kezaliman orang. Apa yang boleh dilakukan oleh budak itu? Apa yang boleh dilakukan? Tak ada. Nak melawan, jangan harap. Nak mempertahankan diri pun tak punya kemampuan. Ya, tangan diikat, cabar pergi. Nak melawan. Tak boleh, tak ada kekuatan. Tak ada kemampuan. Peluang mungkin ada, tapi kemampuan tak ada.
Atau masuk keinginan ada. Tapi tak ada kemampuan, tak ada peluang. Lalu apa sikap yang mesti dilakukan oleh seorang kanak-kanak yang ditimpa musibah ujian berupa zaman ini? Sabarlah. Sabar. Dan sabar saat itu relatif lebih mudah. Kenapa? Nak melawan pun tak mampu, nak minta tolong pun sia-sia, sudahlah sabar ajalah. Ya. Tapi ketika budak-budak itu sudah dewasa, sudah mukallaf, sudah punya kekuatan, sudah punya kemampuan, bahkan sudah punya kemampuan untuk melawan, bila berlaku musibah macam mana? Aku sih boleh lawan nih. Ada kemampuan untuk melawan nih. Ada peluang pula. Jadi sikapnya lain. Sabar ketika orang tak punya kemampuan melawan musibah, itu relatif lebih ringan, lebih mudah berbanding sabar ketika orang sudah punya kemampuan untuk bertindak, untuk melawan. Budak kecil dipukul oleh orang dewasa, apa yang boleh dilakukan? Sabar, nangis sajalah, sabarlah. Tapi coba kalau sudah sama-sama dewasa, sudah dewasa, pukul B pasti melawan lah. Tak mungkin B bersabar saja, tak apalah sabar, pukul-pukul lah. Jadi melawan nafsu ketika kita punya kemampuan untuk memenuhi kehendaknya, itu susah. Melawan hawa nafsu ketika kita punya kemampuan untuk memenuhi kehendaknya, susah. Tapi melawan nafsu ketika kita tak punya kemampuan untuk melawannya, itu senang. Itu senang. Dan di Mesir itulah bermulalah ujian-ujian. Allah hadapkan ujian pada Yusuf. Dan Yusuf sudah punya kemampuan untuk memenuhinya, tapi dia mesti mampu melawannya. Mampu melawannya. Saya nak baca itu contoh. Dalam ayat ini, sebab itu Allah nyatakan, begitu menginjak dewasa, menginjak balik, Allah bagi dia sumber kekuatan untuk mampu bertahan menghadapi ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Agar Yusuf berjaya melepasi ujian yang lebih berat dari ujian-ujian sebelumnya. Karena ini adalah min adakki marahil wahtariha. Ini termasuk marhalah kehidupan, tahapan kehidupan yang paling kritikal dan paling bahaya. Allah bagi sumber kekuatan. Allah bagi senjata agar mampu menghadapinya. Karena lebih berat. Suasananya lebih berat. Konteksnya lebih dahsyat. Apa kekuatan yang Allah beri kepada Yusuf? Hukman, nomor 1. Ilman, nomor 2. Hukman wa ilman. Hukman wa ilman. Apa itu jamaah sekalian yang dimasukkan dalam ayat ini? Ya, macam-macam lah ulama mentafsirkan. Ada yang kata hukman itu yakni kenabian, nubuah dan kerasulan. Dan ada yang mengatakan ilman itu yakni hukman itu maknanya yakni nabiyan rasulan. Kenabian, kerasulan. Sedangkan ilman itu rabbaniyah, nubuah. Anugerah rabbaniyah yang biak nubuah. Ada yang mengatakan hukman yang muradif dengan hikmah, ilmul haqaiqil asya wal amalu bis salih wa tinabu diddih. Ini kata Ibnu Asyur. Ibnu Asyur berkata, hukman itu maksudnya yakni ilmu, pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan beramal soleh dengannya.
serta meninggalkan yang sebaliknya. Yusuf diberi oleh Allah SWT ilmu tentang hakikat sesuatu. Benda ini mesti buat. Benda ini elok kamu buat. Benda ini mesti kamu tinggalkan. Dalam perkara ini kamu mesti bersabar, tak ada jalan lain. Itu hakikat sesuatu. Tahu hakikat sesuatu dan kita beramal dengannya. Oh, dalam keadaan seperti ini, perkara yang paling hakiki, paling benar, yakni aku mesti bersabar. Lalu Yusuf memilih bersabar dan tidak melakukan sebaliknya. Itu maknanya orang itu ada hikmah. Mengetahui hakikat sesuatu dan mengamalkannya serta menjauhi sebaliknya. Itu hikmah. Adapun ilman, kita tahulah ilmu lawannya al-jahlu. Ilman lawannya al-jahlu. Ilmu maknanya tahu, mengerti, lawannya tak mengerti. Jadi Yusuf dibebaskan oleh Allah pada sifat kejahilannya. Kenapa itu? Karena tadi kita pelajari, ramai orang buat sesuatu yang tak sepatutnya karena kejahilan. Jadi Yusuf tidak pernah melakukan sesuatu yang tak sepatutnya. Karena setiap nak buat sesuatu berdasarkan ilmu yang benar. Ya sekalian, apanya hanya sempat membaca ayatnya sahaja, belum sempat mentafsirkannya. InsyaAllah kita akan tafsirkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon doakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syaitanir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa sholihat. Tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.